Kemudian deklarasi yang dilakukan oleh Carta Politika yang ditujukan kepada kami hasil sementara untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau Jakarta kan tadi kita lihat memang nampaknya tidak bisa disimpulkan bahwa statistik bahwa sudah bisa disimpulkan pemenangnya adalah Pram dan Dul diikuti oleh RK Suswono lalu kemudian Dharma dengan Kon, itu bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks peringkat yang tidak bisa disimpulkan karena ada aturan khusus di Pilkada DKI. Betul. Harus menyentuh angka 50%+1 adalah apakah Pilkada ini akan berlangsung satu putaran atau dua putaran, karena suara tertinggi Pram dan Dul itu ada di wilayah 49 di survei di quick count saya 49,9, mirip dengan range di antara lembaga-lembaga lain yang menyertakan angka 49 sampai 50 lebih. Jadi dengan margin of error 1% kita simpulkan Jakarta belum bisa disimpulkan, kira-kira belum seperti bisa. itu. Artinya warga Jakarta masih harus menunggu bersabar. Rekapitulasi manual dan semoga kita bisa saling menjaga. Kita dengarkan dulu, ini adalah wawancara jurnalis Kompas TV dengan paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Hasil survei Mas, dan tadi kurang lebih sekitar 70% suara ini sudah masuk datanya, angkanya berubah-ubah tipis antara 49 sampai dengan 50,11%. Tanggapannya melihat itu seperti apa? Yang pertama, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih atas pilihan warga Jakarta pada hari ini. Hal ini menunjukkan kerja keras saya dan Bang Dul mendapatkan apresiasi karena dari ketiga calon kami yang unggul dibandingkan dengan calon yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting dan yang terpenting adalah pemilu Gubernur Jakarta kali ini berlangsung aman, damai, tentram, riang gembira, dan mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang positif bagi kehidupan perekonomian kita. Tentunya secara khusus kami juga menunggu bagaimana hasil real count-nya. Karena kan ada exit poll, ada quick count, ada real count yang kita tunggu. Hasilnya memang plus minus 1%, dan itu menunjukkan bahwa memang di Jakarta ini belum 1000% satu putaran atau dua putaran gitu. Sebelum kita jauh bahas satu putaran atau dua putaran nih Mas, saya kebetulan juga mengikuti Mas Pram, Bang Dul dari awal. Kita tahu kalau berdasarkan elektabilitas survei itu dari 0% sekarang sudah bisa unggul ya kalau kita lihat dari hasil beberapa survei dari Litbang Kompas salah satunya. Faktornya apa sih Mas? Apakah memang karena kerja-kerja ada berapa ratus tempat yang sudah dikunjungi, atau karena kemarin sempat di penghujung ada endorse dari tokoh-tokoh yang juga pernah jadi gubernur? Yang paling utama dan terutama sebenarnya kerja keras yang kami lakukan. Karena bagaimanapun dalam pemilihan gubernur yang paling utama adalah pertarungan figur. Kalau figurnya sendiri tidak bisa dijual dan menjual, sehebat apapun endorsement yang dilakukan oleh tokoh itu menurut saya tidak terkejar lah. Bahwa kemudian saya mendapatkan endorsement dari beberapa tokoh yang kemudian secara signifikan itu membuat suara kami berdua makin baik, itu memang realitas yang ada. Dan kami berterima kasih untuk itu. Secara khusus kami berterima kasih kepada Mas Anies, Pak Ahok yang telah memberikan endorsement, termasuk Bang Foke dan juga keluarga Bang Yos begitu ya. Sehingga itulah yang menjadi modal awal, bahwa di awal saya dan Bang Dul ini kan seperti David and Goliath. Sehingga kalau kemudian sekarang ini angkanya secara signifikan menunjukkan kami yang nomor satu, ini menunjukkan bahwa apapun kerja keras itu ada hasilnya. Endorsement memperkuat kami secara energi dan sebagainya, itulah yang kami alami. Nah Mas, tadi pagi juga sempat bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sempat mengawal TPS-nya Ibu Mega juga. Pramono Anung dan Rano Karno menanggapi hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei termasuk Carta Politika dan juga Litbang Kompas. Kalau tadi jurnalis Kompas TV mewawancara langsung saat ini di Jawa Barat sudah bergabung bersama kami salah satu pasangan calon pilkada, calon gubernur